Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Komisi 11 DPR RI Bapak Haji Dito Ganin Tito, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Bapak Fathan Subhi, para anggota Komisi 11 DPR RI yang berkesempatan hadir, ada juga Gus Alamuddin, sahabat saya yang makin ganteng, yang makin keren, yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita banggakan, Bapak Haji Ganjar Pranowo, Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan lahir batin agar bisa menjadi pemimpin yang selalu memberikan keteladanan yang baik serta mampu mengemban, menjalankan dan mempertanggungjawabkan amanah dengan sebaik-baiknya, baik di hadapan rakyat maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 Jawa Tengah dan DIY sekaligus Pembina Forum IJK Jawa Tengah Bapak Aman Santosa, para pimpinan perbankan, ada yang dari wilayah, ada yang dari cabang, BRI, BNI, Mandiri, BTN, Bank Jateng, Bank DIY dan seluruh yang terlibat di OJK ini. Yang saya hormati pejabat dan pelaku industri jasa keuangan beserta seluruh anggota, dengan segala hormat saya tidak bisa menyebutkan nama satu persatu. Semuanya mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut bergabung di forum mulia ini, melalui kesempatan yang baik dan forum yang membahagiakan ini, perkenankan saya menghaturkan taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulin, kullu amin wa antum bi khairin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf zahiran wa batinan atas segala salah dan khilaf, baik ucapan, perbuatan maupun tingkah laku. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang telah kita laksanakan khususnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kembali fitrah, dan mudah-mudahan Ramadan mampu mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa. Amin, Allahumma amin. Tadi banyak banget pantun-pantun yang telah disampaikan oleh bapak-bapak yang terhormat. Izinkan saya menyampaikan dua pantun saja. Yang pertama, pergi ke toko beli mie. Kalau tadi banyak disebut ikan dan buah-buahan, saya mie saja. Pergi ke toko beli mie, sampai ke rumah mie-nya direbus. Meskipun masih dalam masa pandemi, tapi ngaji wajib jalan terus. Yang kedua, setelah puasa kita berlebaran. Kalau ada tamu jangan lupa kasih ketupat.
Jika OJK semangat kebersamaan, insya Allah pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang saya hormati, forum yang kita laksanakan pada hari ini kira-kira konsepnya syawalan, halal bihalal, atau lebaran. Nah, kira-kira yang mana? Ini harus diperjelas dulu, karena sama-sama melewati Ramadan, sama-sama menjalani Ramadan. Pasca Ramadan, umat Islam itu ada 3 konsep. Ada yang punya konsep syawalan, ada yang punya konsep halal bihalal, ada yang punya konsep lebaran. Kita tahu umat Islam di kalangan masyarakat kita memang terbelah menjadi 3 kelompok. Ada kelompok umat Islam yang berusaha benar-benar islami, ada kelompok umat Islam yang sudah terkontaminasi dengan modernisasi, dan ada kelompok umat Islam yang masih memegang teguh tradisi. Jadi kalau dalam bahasa Jawa ada umat Islam yang ikut ajaran Gusti Allah, wonten umat Islam ingkang derek ajarane penjajah, wonten umat Islam ingkang derek ajarane simbah-simbah. Maka di masyarakat kita tahun baru juga ada 3 dalam masyarakat Islam Indonesia. Ada tahun baru 1 Muharram, ada tahun baru 1 Januari, dan ada tahun baru 1 Syuro. 1 Muharram itu tahun barunya umat Islam yang ikut ajarane Gusti Allah. 1 Januari itu tahun barunya umat Islam yang ikut ajarane penjajah. Sedang 1 Syuro itu tahun barunya umat Islam yang ikut ajarannya simbah-simbah. Kira-kira sekarang yang paling rame itu yang mana? Nah, misalnya perputaran matahari dan rembulan untuk tahun depan itu tempuk bersamaan dalam 1 hari. Jadi tanggal 1 Muharram, 1 Januari, 1 Syuro itu bareng 1 hari. Masing-masing mengekspresikan budayanya. 1 Januari dipusatkan di Simpang 5, nyumet mercon, nyumet kembang api, niup terompet, pesta pora. Nek perlu dangdutan, ngundang artis yang goyangannya erotis. Nah, 1 Syuro dipusatkan di alun-alun, ngetokke gunungan, pusaka-pusaka, keris-keris ditokke kabeh, sesaji ditokke kabeh, tidak lupa ngundang kiai tanpa busana saking Solo, namine Kiai Samet Kebobule niku. Nah, sedangkan 1 Muharram dipusatkan di Masjid Agung, seminar, pengajian, diskusi ilmiah menatap masa depan Islam. Kira-kira yang paling sepi yang mana kira-kira? Halo, bisa mendengar suara saya? Nah, insya Allah yang paling sepi ya yang di Masjid Agung. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, sama-sama menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, sama-sama melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Umat Islam Indonesia itu pasca Ramadannya juga ada 3 semangat. Jadi ada semangat syawalan, ada semangat halal bihalal, ada semangat lebaran. Nah, pernah diadakan penelitian oleh Clifford Gett kalau nggak salah, lebaran itu semangatnya masyarakat awam, kaum abangan. Halal bihalal itu semangatnya priayi, kaum celonoan. Sedangkan syawalan itu semangatnya kaum santri, kaum sarungan. Jadi kalau santri itu semangatnya semangat syawalan, kalau priayi semangatnya semangat halal bihalal. Sedang masyarakat awam, kaum abangan itu semangatnya semangat lebaran. Semangat lebaran itu artinya apa?
Bulan Ramadan dianggap sebagai bulan penjara. Amaliyah Ramadan adalah kerja paksa, sehingga hari-hari dilalui dengan terpaksa dan menderita. Maka akhir Ramadan yang dipikir kira-kira apa? Selesainya kapan? Lebarannya kapan? Bodone kapan? Sehingga rata-rata Ramadan mau berakhir malah seneng, karena sebelum Ramadan berkawan dengan setan, bergandengan dengan setan. Begitu Ramadan setan di penjara, pisah sebulan dengan setan, wis ora betah. Sehingga akhir Ramadan yang dipikirkan bukan Lailatul Qadar. Akhir Ramadan bukan memperkuat kualitas ibadah. Akhir Ramadan bukan berpikir Idul Fitri, bukan berpikir Syawal, tapi kapan setan temannya itu dilepas, dia segera pengen bergandengan tangan dengan setan lagi. Maka mohon maaf, hari raya jadi hari-hari diare, do mencret kabeh, balas dendam. Begitu puasanya tamat, maksiatnya kumat. Ketika Ramadan mau taraweh, mau witir, lepas Ramadan taraweh witirnya kentir. Begitu lebaran, amaliyah Ramadan ikut-ikut bubaran. Bukti sekarang di daerah panjenengan semua, mohon maaf, kalau kemarin bulan Ramadan dilatih sholat malam, taraweh dan witir, sekarang pasca Ramadan sholat malamnya terus apa bubar? Baca Qur'annya setelah Ramadan ini terus apa bubar? Zikirnya terus apa bubar? Iktikafnya terus apa bubar? Itu lebaran. Jadi begitu Ramadan selesai, bersukaria, bergembira, senang-senang dengan baju baru, dengan berbagai menu makanan yang tersedia. Nah, karena mulai kecil masyarakat awam itu sudah terbiasa dengan situasi lebaran seperti itu. Begitu mereka jadi urban, pada merantau, akhirnya pengen pulang, pengen mudik untuk kembali mengenang suasana lebaran. Itu semangat lebaran. Kalau Syawalan itu semangatnya santri yang harus mengikuti sunnah Nabi. Bagi santri yang harus mengikuti sunnah Nabi, Idul Fitri itu cuma 1 hari. Idul Fitri itu cuma 1 hari, yakni pada tanggal 1 Syawal. Karena Idul Fitri itu adalah hari raya kecil, sedangkan hari raya yang besar adalah Idul Adha. Dari segi waktu, Idul Fitri cuma 1 hari, 1 Syawal, sedangkan Idul Adha 4 hari, tanggal 10 Dzulhijjah ditambah 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Idul Fitri nyembelih ayam, Idul Fitri nyembelih pitik. Kalau Idul Adha nyembelih sapi. Nah, ayam sama sapi lebih besar mana? Besar sapi. Idul Fitri cuma berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah, sedangkan Idul Adha bagi yang mampu berkewajiban melaksanakan ibadah haji, yang tidak mampu menyembelih korban. Maka santri itu harus menyikapi dengan adil, sing cilik yo dicilikke, sing gede yo digedhekke, yang kecil diperlakukan sebagaimana kecil, yang besar diperlakukan sebagaimana besar. Bukan dibalik, sing cilik digedhek-gedhekke, sing gede malah dicilik-cilikke. Lah masyarakat awam itu kebalik. Idul Fitri yang hari raya kecil malah digedhek-gedhekke, Idul Adha yang hari raya besar malah dicilik-cilikke. Ketika Idul Fitri yang sebenarnya hari raya kecil, anggaran dikeluarkan sebanyak-banyaknya untuk beli baju, untuk makanan, untuk macam-macam, sehingga ketika Idul Adha yang hari raya besar kehabisan anggaran sampai nggak bisa kurban. Kira-kira banyak nggak yang seperti itu? Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati rahimakumullah, bagi kalangan santri, Idul Fitri itu cuma 1 hari, yakni pada tanggal 1 Syawal. Untuk apa? Untuk bertaqabbalallahu minna wa minkum ajmain.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kami dan amal panjenengan semua. Nah, amal itu bahasa Jawanya laku. Lakunya orang beridul fitri itu ada 4, maka disimbolkan dengan kupat yang artinya laku papat. Jadi para sesepuh kita dulu dalam mengajarkan agama itu kadang-kadang pakai isyarat seperti kupat. Jadi kupat itu bukan hanya bermakna ngaku lepat, tapi kupat itu adalah laku papat. Ini isyarat. Tapi oleh masyarakat kita seakan-akan sekarang sudah menjadi syarat. Ini para sesepuh dulu kalau memberikan pelajaran, pendidikan kepada masyarakat dan anak cucu itu banyak yang pakai isyarat. Mohon maaf cerita sedikit, kayak selamatan bagi orang Jawa itu bikin tumpeng yang sifatnya runcing ke atas, atasnya disebut bujeng. Itu simbol tumpeng, itu artinya 5 waktu kudu sing mempeng, jangan sampai ditinggalkan. Nah, yang atas itu namanya bujeng, nyebute sing kenceng, perbanyak berzikir. Tapi oleh anak-anak muda sekarang diplesetkan, tumpeng nek pengen metu kudu mempeng, bujeng supaya iso mlebu kudu sing kenceng gitu. Nah, kayak manten itu juga begitu. Manten itu ada mbalang suruh. Nah, orang-orang itu mengartikan suruh itu bukan kok kesusuleh weruh, tapi suruh itu artinya ngangsu kaweruh. Itu biasanya kemanten itu ada didampingi kembar mayang. Ini juga isyarat ya, meskipun sekarang oleh masyarakat dianggap seakan-akan itu menjadi syarat. Kembar itu artinya sama, mayang itu artinya berbeda. Jadi kemanten laki-laki dan kemanten perempuan, suami istri itu tujuannya sama, tapi orangnya berbeda, karakternya berbeda. Nah, ibarat lampu untuk bisa dinyalakan itu kabelnya harus berbeda, positif sama negatif. Nah, kalau sama-sama positifnya atau sama-sama negatifnya ya nggak bisa nyala. LGBT itu namanya. Malam pertama begitu masuk kamar, loh bojoku kok persis karo aku. Nah, kira-kira leh rabi diterusne apa mboten? Ya ndak. Ya itu namanya kembar mayang. Oh, bapak sama ibu itu pasti berbeda kok. Kalau bapak itu cenderung mengecilkan hal yang besar, tapi kalau ibu itu punya kecenderungan membesarkan hal yang kecil. Maka sesuatu yang kecil itu biasanya kalau dipegang ibu-ibu itu biasanya langsung bisa jadi besar. Makanya kalau bapak itu lebih rasional, kalau ibu-ibu itu lebih emosional. Kalau bapak itu kreatif, kalau ibu itu sensitif. Kalau bapak itu lebih menggunakan pikiran, sedang ibu lebih menggunakan perasaan. Maka biasanya kalau terjadi cekcok suami istri, bapak kalau ngomong ke istri, sampean ibu gak gelem mikir, makanya apa-apa mikir. Nah, ibu jawabnya gimana? Iya pancene sampean wong lanang ngrasakno dadi wong wedok. Nah, urusan, maka ini kembar mayang. Nah, setelah itu mbalang suruh. Suruh itu tegese ngangsu kaweruh. Agar engkau tahu apa yang ada di hatiku, aku pun tahu apa yang ada di hatimu. Sehingga engkau tahu apa yang ku mau, aku pun tahu apa yang kau mau. Kalau dalam bahasa agama, lita'arofu, agar suami istri itu saling mengenal. Nek bapak mantuk-mantuk, ibu kudu manggut-manggut. Jangan sampai bapak mantuk-mantuk, ibu gedek-gedek. Itu namanya suruh tuwa, suruh sing wis garing. Nek dibalangno mesti ngeleyang ngono kae. Wong bapake mantuk-mantuk kok ibune gedek-gedek. Ini bapak-bapak mohon maaf, kayaknya udah banyak yang disikapi seperti itu sama ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau udah usia 50 tahun ke atas kadang-kadang jahat. Malam hari masuk kamar mau tidur itu bawa 2 senjata. Tangan kanan bawa botol diiseni banyu anget, tangan kiri botol minyak kayu putih. Yang kanan untuk tolak angin, yang kiri untuk tolak suami. Jadi bluonyoan, anginnya metu haek, suami masuk dengan penuh semangat, penuh harapan. Nah, begitu kena pembunuh selera tingkat tinggi, minyak kayu putih, akhirnya balik kanan, putuslah
harapanku. Akhirnya bapak-bapak masuk kelompok tilawah, bukan tilawatil Quran tapi tilawah tidur di lantai bawah. Nah, diteruskan sedikit lagi biar tahu tradisi masyarakat Jawa. Nah, kalau mantennya sudah deket, manten lanang midok endok nganti pecah biar manten wedok mijii, bukan misui. Kok misui? Nah, baskom kalau diisi air itu namanya wisuan apa wijian? Wijian. Itu simbol bahwa orang hidup berumah tangga berkeluarga itu kayak telur, bunder, mumet, ruwet, rentet. Maka suami harus bisa memecahkan masalah, mencari solusi dan jalan keluar. Istri berpartisipasi, memberikan dukungan dan doa. Makanya mijii, jangan suami lagi cari solusi, cari jalan keluar, istrinya malah misui, sehingga istri harus punya rem lambe, suami harus punya rem tangan. Kalau istri nggak punya rem lambe, suami nggak punya rem tangan, plok. Jadi istrinya etek-etek, suaminya plok. Maka rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang bermerek etek-etek plok. Nah, kita kembali, kupat itu laku papat. Apa laku papat orang yang beridul fitri? 1. Takbiran. 2. Membayar zakat fitrah. 3. Sholat id. 4. Silaturrohim. Jadi ini laku papat bagi orang yang beridul fitri. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ketika hitungan Ramadan sudah sempurna, maka malam harinya takbiran, mengagungkan asma Allah, membesarkan asma Allah, memahasucikan Allah. Nah, kemudian yang kedua, sebelum sholat id membayar zakat fitrah. Pagi harinya sholat id di masjid atau di lapangan. Setelah itu yang keempat dilanjutkan dengan silaturrahim. Ini kupat. Nah, 4 laku ini diselesaikan dalam 1 hari pada tanggal 1 Syawal. Nanti hari kedua sudah nggak seneng-seneng lagi, udah nggak makan minum lagi, tapi menjalankan sunnah Nabi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seakan-akan berpuasa setahun penuh. Jadi puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini namanya syawalan. Kok dianggap sama dengan puasa setahun penuh? Ya, setahun itu jumlahnya 360 hari. Sedangkan satu kebaikan itu dikalikan 10. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Kalau bulan Ramadan 30 hari dikalikan 10, berarti puasa 30 hari Ramadan sama dengan puasa 300 hari. Padahal setahun 360 hari, maka 60-nya dijangkepi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal yang dikalikan 10 sama dengan 60, jumlah totalnya 360 hari. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jemaah sekalian yang saya hormati. Nah, kalangan santri syawalan, jadi mulai tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu puasa. Selesai menjalankan syawalan, puasa 6 hari di bulan Syawal, ini tantangan. Ya memang sekarang setan sudah dilepas, pintu neraka dibuka, pintu surga ditutup, tapi bisa enggak saya menang lawan setan? Bisa enggak saya terus menjalankan sholat sunnah setelah isya? Bisa enggak saya membaca Al-Quran 1 hari 2 juz, 1 hari 3 juz? Nah, setelah selesai lulus biasanya sowan Mbah Yai, matur Romo Yai, alhamdulillah kula sampun syawalan. Meskipun setan sudah dilepas, pintu surga ditutup, pintu neraka dibuka kembali, saya tidak seperti umumnya orang-orang. Saya bisa puasa, saya bisa sholat malam, saya bisa Al-Quran, saya bisa membiasakan Ramadan di luar Ramadan. Ini termasuk tanda bahwa Ramadan kita diterima.
Jadi kita bisa meromadonkan bulan-bulan di luar Ramadan. Lah Mbah Yai saking senengnya, akhirnya santri tadi disuguhi lontong, disuguhi ketupat sama opor, makanan yang lembut-lembut, yang empuk-empuk untuk menghormati perut, nggak disuguhi yang atos-atos. Nah ini Syawalan, biasanya disebut bodo kupat, bodo setelah ngelakoni papat. Nah ini Syawalan. Nah kalau halal bihalal, tepat seperti apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Gubernur dari Mbak Wahab Hasbullah tadi, di samping untuk merukunkan umat, halal bihalal itu masyarakat Indonesia modern yang sekarang udah banyak jadi urban, banyak merantau dengan berbagai profesi dan pekerjaan di perbankan, di perkantoran, di pasar-pasar. Nah pada tanggal 1 Syawal kantor tutup, pasar-pasar sepi, kampung-kampung di kota banyak ditinggal penghuninya karena mudik ke desa. Nah selama di desa itu pada tanggal 1 Syawalnya nggak sempat silaturahim kepada seluruh keluarga, sehingga mereka berpikir gimana caranya bisa meminta maaf, nyambung silaturahim dengan cara yang sederhana, dengan cara yang simple. Saya yang mendatangi atau saya yang didatangi. Ini ada satu kerepotan tersendiri. Saya ini umurnya tua, beliau Pak RT umurnya lebih muda, tapi dari sisi kekerabatan pernah luweh tua Pak RT. Nah ini Pak Dukuh sama Pak Ustadz ini dari sisi kedudukan lebih tinggi mana. Nah, karena repot seperti itu, akhirnya kompak seluruh lapisan masyarakat, seluruh elemen diajak berkumpul, bikin acara 2 jam silaturahimnya selesai. Nah kayak acara yang kita laksanakan hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, nah setelah Ramadan bulan ini namanya Syawal. Secara bahasa artinya berkembang dan meningkat. Ini kita harus selalu menuntut dan menuntun diri kita untuk meningkatkan kualitas ibadah, untuk meningkatkan kuantitas ibadah, ya kuantitas ya kualitas, baik ibadah mahdoh yang berhubungan dengan Allah maupun ibadah muamalah yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan. Apa bukti kalau kita benar-benar Syawal ada peningkatan? Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya hormati, puasa kita yang kemarin ini kira-kira puasa ulo apa puasa uler? Saya ulang, puasa yang kita jalani kemarin ini kira-kira posone ulo nopo posone uler? Nah, ulo sama uler, kalau bahasa Indonesianya ular sama ulat, ini rontok ruwet ya bahasanya. Ngapunten kula pakai bahasa Jawa mawon. Ulo kalih uler sama-sama puasa, sama-sama enggak makan, tapi beda. Yen ulo meskipun habis puasa dia tidak berubah, meskipun dia selesai puasa dia tetap tidak berubah, namanya tetap ulo, wajahnya tetap ulo, bentuknya tetap ulo, perilakunya tetap ulo. Karena puasa yang dijalani itu hanya sekedar melungsungi untuk ganti kulit. Sebab apa? Dia akan berproses, tubuhnya akan makin panjang dan makin besar. Jadi peningkatannya bukan peningkatan kualitas diri, tapi peningkatan berat badan. Ini banyak loh ibu-ibu yang sebelum Ramadan itu berat badannya 54, selesai Ramadan jadi 69. Jadi puasa yang dijalani itu hanya sekedar melungsungi, ganti kulit. Soalnya awake arep mundak dawa, mundak gede. Meskipun selesai puasa tetap ulo. Beda dengan uler. Uler itu sebelum puasa jahat, simbol penyakit, gilani, jijiki, gateli, dan merusak. Dimanapun ular itu merusak. Manggon neng godhong-godhonge rencem-rencem, bolong-bolong. Manggon neng buah-buahe bosok. Manggon neng tanduran-tandurane gering mati. Manggon neng untune kerowok. Simbol perusak. Makanya kalau ada orang yang suka bikin resep biasa disebut ular. Kemudian dia berpuasa,
berproses jadi kepompong, kalau bahasa Inggrisnya the ngentung gitu. Selesai dia berproses, selesai dia berpuasa, berubah apa enggak kira-kira? Berubah, namanya berubah, sudah bukan ular lagi tapi menjadi kupu-kupu, bentuknya berubah, wajahnya berubah, perilakunya berubah. Nah, kalau ulo setelah puasa tidak berubah, kehadirannya bukan menjadi harapan tapi menjadi ancaman. Meskipun dia habis puasa, tapi kehadirannya jadi ancaman. Coba misalnya ibu lagi duduk di teras rumah sama bapak, lagi ngobrol asyik, tiba-tiba ada ulo yang habis melungsungi, habis berpuasa, datang keloket. Itu ulo itu harapan apa ancaman? Kira-kira ulone diapakno? Gepuki ae Pak, kepleke ae Pak, pateni wae Pak. Beda dengan ular. Setelah dia berpuasa, maka kehadirannya bukan ancaman, tapi kehadirannya harapan dan membahagiakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian yang saya hormati, puasa memberikan banyak pelajaran kepada kita. Dalam berpuasa kita dididik kesabaran. Selapar apapun perut kita, sehaus dahaga apapun tenggorokan kita, walaupun lapar melilit perut, walaupun haus mencekik leher, ada makanan, ada minuman, punya sendiri, halal, nggak boleh disentuh dulu, nunggu maghrib. Istrinya sendiri, suaminya sendiri, halal, kepingin kayak apa, nggak boleh disentuh dulu, nunggu terawih kok maghrib, nunggu terawih. Nah, ini subhanallah, kita dididik agar kita mempunyai kesabaran. Hidup ini kalau kepingin sukses harus dijalani dengan penuh kesabaran. Puasa juga mendidik kita tentang kejujuran. Contoh, mau sholat zuhur, mau sholat asar, kita tentu wudhu. Nah, sebelum menjalankan rukun wudhu itu ada membasuh tangan, ada berkumur, memasukkan air ke mulut, kalau bahasa Jawanya kemu. Ketika kemu memasukkan air ke dalam mulut, misalnya ada sebagian air itu yang kita korupsi, lekek, jangankan polisi, jangankan petugas keamanan, orang yang ada di samping kita aja nggak ngerti kalau kita korupsi air, kalau kita ngelek air, kalau kita minum air sedikit. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Karena kita malu sama Allah. Ada nilai kejujuran. Aku sedang berpuasa. Meskipun nggak ada manusia yang melihat, tapi Allah selalu melihat. Alangkah indahnya kalau ini kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai kejujuran kita tanamkan dalam jiwa kita. Menjalani profesi apapun, kehidupan apapun, insya Allah akan menjadi baik. Bapak Ibu jamaah sekalian, peningkatan di bidang apa yang kita hasilkan dari madrasah Ramadan, dari training center selama Ramadan? Paling tidak peningkatan takwa. Karena tujuan utama berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang terbatas ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya akan sedikit membahas tentang takwa sosial, takwa aplikatif yang bisa kita terapkan sehari-hari untuk tampil sebagai kupu-kupu setelah kita berkepompong sebulan penuh. Ini takwa sosial, takwa aplikatif, takwa yang bisa kita lakukan sehari-hari dalam berinteraksi dengan sesama. Insya Allah kalau kita bisa menjalankan ini, kita akan dimasukkan ke surganya Allah. Amin Allahumma amin. Seperti doa yang kemarin ketika Ramadan sering kita panjatkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah,
Kami memohon kepadamu ridhomu dan surgamu. Kami mohon perlindungan kepadamu dari murkamu dan dari nerakamu. Ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Nah, takwa sosial ini bisa kita pelajari dalam surah Az-Zariyat mulai ayat 15 sampai ayat 21. Bapak-bapak, ibu-ibu nanti bisa dibuka Qur'annya, dibaca, dipelajari, dipahami, dan mudah-mudahan bisa mengamalkan. Apa takwa aplikatif yang harus kita laksanakan sehari-hari? Setidaknya kita menjadi orang yang bertakwa. Itu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi jannatin وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون صدق الله العظيم. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sak temene wong-wong kang padha takwa dilebokke swarga dening Gusti Allah sing wana tuke. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dimasukkan surga yang ada sumber mata airnya. Ini khas Bapak Ibu, bahwa tempat yang indah itu pasti selalu ada simbol airnya. Nah, kita nanti akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala jika memenuhi kriteria ini. Orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan surga yang ada sumber mata airnya. Sehingga biasa digambarkan tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Begitu indah disediakan buat siapa? Uiddat lil muttaqin. Itu hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi syarat mutlak masuk surga itu harus jadi orang yang bertakwa. Bagaimana keadaan dan suasana di surga nanti? Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka para penghuni surga bebas menikmati dan mengambil apa saja lengkap yang disediakan oleh Allah sebagai hadiah buat mereka. Di surga kita bebas mengambil, nggak ada syirian, nggak ada pantangan, nggak ada larangan, bebas. Ini beda dengan Nabi Adam dulu. Nabi Adam dulu ditempatkan di surga, tapi masih ada larangan. Apa larangannya? Dilarang mendekati syajaratul khuldi. Masih ada larangan. Neng akhirnya Nabi Adam tergoda oleh iblis melalui garwane mendekati pohon itu. Akhirnya terusir dari surga, yang dalam tanda kutip ini memang sudah diskenario oleh Allah. Kita nggak boleh menyalah-nyalahkan Nabi Adam. Nah, njur Nabi Adam nyalahke sinten? Ketika terusir dari surga, Nabi Adam menyalahkan siapa? Menyalahkan iblis? Enggak. Menyalahkan istrinya? Enggak. Nabi Adam menyalahkan dirinya sendiri. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Gusti, kula ingkang ngani ngoyo dhateng awak kula piyambak, kula ingkang salah, senes iblis, senes bojo kula, senes sinten-sinten, menyalahkan dirinya sendiri. Sama enggak dengan kita? Kita mah sukanya malah menyalah-nyalahkan orang lain. Anak disalahno, Pak RT disalahno, pimpinan disalahno, Pak Lurah disalahno, bahkan presiden disalah-salahno.
Wonten mboten sing seneng nyalah-nyalahke presiden? Mbiyen sing milih sapa? Saiki kok malah disalah-salahke. Coba kita itu malah suka menyalah-nyalahkan orang lain. Bapak Ibu mohon maaf, ketika panjenengan punya anak beling, punya anak nakal, kira-kira yang disalahkan siapa? Lagi dagang di pasar kok nggak laku, yang disalahkan siapa? Jadi pejabat kok nggak dapat promosi jabatan, suwe gak munggah-munggah pangkate, nyalahke sapa? Jadi ustadz kasih ceramah nggak didengarkan jamaah, sing disalahke sapa? Kita suka menyalahkan orang lain. Maka kita ambil pelajaran dari Nabi Adam, jangan suka menyalah-nyalahkan orang lain, tapi lebih kita introspeksi diri, kita lebih evaluasi diri, lebih banyak menyalahkan diri kita untuk selalu melakukan perbaikan dan perbaikan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kalau di surga nanti bebas, tapi di dunia ini nggak ada yang bebas. Senikmat-nikmatnya di dunia, seenak-enaknya di dunia, nggak ada yang bebas. Coba siapa yang di dunia ini bebas? Pejabat setinggi apapun jabatannya di dunia ini, nggak ada yang bebas. Bahkan pejabat-pejabat sekarang ini dihantui ketakutan, dikit-dikit OTT, KPK macam-macam. Coba, nggak ada yang bebas. Orang sekaya apapun di dunia ini bebas. Misalnya panjenengan diundang ke hajatan dari sejawat mantu apa gimana, kemudian jenengan nyumbangnya banyak, terus disuguh prasmanan dengan menu lengkap, apa jenengan bebas ngambil? Enggak. Apalagi kalau udah sepuh, gek ditutke garwane, mau ngambil ini enggak oleh, mau ngambil ini enggak oleh. Ojo Pak, ayo terus keleh mangan, pengen kumat meneh, gah ngeramute. Wis sepuh ditawani, monggo Mbah sekule sithik mawon, monggo niki sop Mbah duduhe mawon, monggo niki sate Mbah sunduke mawon. Apalagi kalau sudah kena komplikasi, banyak pantangan, banyak larangan. Dengan makanan-makanan yang digemari sudah nggak berani, ketemu sate dihindari, yang dicari maka ikan teri, keasinan dikit tensinya tinggi, makan cumi-cumi alergi, kena sambal goreng ati asam urat kambuh lagi, suguh minum manis minta ganti karena udah punya pabrik gula sendiri, cuci darah seminggu 2 kali, istrinya masih cantik sudah disfungsi ereksi, meskipun dijamuni kayak apa tetap nggak bisa berdiri. Banyak pantangan, dunia ini nggak ada yang bebas. Apalagi yang duitnya banyak terus bebas, seneng-seneng main perempuan, mohon maaf, itu pekerjaannya terlarang, bayare larang, sama agama sama pemerintah juga dilarang. Dunia ini nggak ada yang bebas kok. Sehingga orang kaya sama orang miskin kalau di dunia ini jatahnya hampir sama. Saya sering sampaikan, wong melarat tanai ciut, wong sugih tanai ombo, mangane podo. Apa sing tanai ciut lek mangan nganggo sendok, sing tanai ombo lek mangan nganggo sekrop? Enggak. Yang miskin minum pakai gelas, kemudian yang kaya minumnya pakai gentong. Enggak. Maaf, di dunia ini yang gelar akademisnya lebih panjang daripada namanya, titelnya renteng-renteng, sama yang nggak punya gelar akademis sama sekali, umurnya lebih panjang mana? Apakah gelar akademis bisa menambah panjang umur? Enggak. Di dunia ini perempuan cantik sama perempuan yang enggak cantik nikahnya dulu mana? Enggak mesti. Kadang nikahnya malah duluan yang enggak cantik, sing ngayu malah enggak payu-payu, dijajal ditinggal, dijajal ditinggal, dijajal ditinggal. Ini di dunia ini. Sehingga kalau kita ingin dihargai prestasi kita enggak di dunia. Surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Sesungguhnya kami Allah menghidupkan kembali orang-orang mati. Untuk apa? Dihargai prestasinya dan prasastinya. Sebagai 2 keunggulan manusia, prestasi dan prasasti. Kalau di dunia ini sama. Jadi jika kita ingin mendapatkan penghargaan tentang prestasi dan prasasti kita, tempatnya bukan di dunia, tapi nanti di akhirat, nanti di surga. Nah, Ibu Bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah, surga itu hanya disediakan oleh orang untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang
indikasi takwa, karakteristik orang-orang yang bertakwa yang disediakan surga sebagai buah dari madrasah Ramadan yang telah kita jalani. Itu apa saja? Ayat berikutnya menjelaskan setidaknya ada 5 indikasi takwa, ada 5 tanda-tanda orang bertakwa sebagai takwa sosial. Ini kalau dalam tembang Jawa, menek blimbing sing liringane 5. Lunyu-lunyu penek ono, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Ayo kita berusaha untuk menek blimbing yang buah liringane 5, lunyu kayak apa, seberat apapun, karena untuk ke surga itu enggak ringan. Apa indikasinya? Yang pertama, ini 5 saja, mudah-mudahan waktunya mencukupi karena ya kita dibatasi oleh waktu. 1. Yang kedua, mohon maaf banget, ini situasi lebaran, saya juga masih banyak tamu tadi, jadi mohon maaf kalau nggak bisa mengikuti dari awal karena ini juga tamunya sudah banyak yang nunggu. Kita tetap prokes, tapi karena banyak wali santri yang ingin masrahkan putranya tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, yang pertama, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka dulu waktu masih di dunia adalah orang-orang baik. Jadi orang bertakwa itu 1, muhsinin, wong-wong kang tumindak becik. Dia sukses hidupnya. Karena orang sukses itu bukan orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil menjadi orang baik. Saya ulang, orang sukses itu bukan orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil menjadi orang baik. Apa tanda-tanda orang baik? Ibu bapak, muhsinin, orang-orang berperilaku baik, itu diantara tandanya nanti bisa dibaca pada surah Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat mencintai muhsinin, orang-orang baik. Maka untuk menjadi orang yang bertakwa yang nanti akan dimasukkan ke surga, kita harus berusaha untuk mendapatkan cintanya Allah. Kita harus pandai merayu Allah agar Allah mencintai kita, sehingga hubungan kita dengan Allah yuhibbunahu wa yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Sehingga pada level berikutnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat cintanya kepada Allah. Nah, tanda-tandanya muhsinin, orang-orang baik yang dicintai Allah itu apa? Ada 3. 1, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang suka berinfak, seneng weweh, suka menolong, suka membantu, suka berderma, baik dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan sempit. Kita harus siap kalau pengen jadi muhsinin untuk menggapai tangga takwa yang dicintai Allah dan disediakan surga. Kita harus siap jadi muhsinin. Infak di waktu longgar siap, infak di waktu sempit siap, di waktu kaya siap sedekah, di waktu miskin siap sedekah, di waktu seneng siap sedekah, di waktu susah siap sedekah, sehat siap berinfak, sakit siap berinfak. Ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah, kalau infak di waktu sempat, infak di waktu longgar, irang gumun,
Banyak orang yang bisa karena mudah. Infak di waktu kaya, infak di waktu longgar, ranggumun. Panen pelem, dadi, didol gak payu, terus diweneh-weneh ke tonggo, ranggumun. Ada banyak makanan, dapat wewean, terteran, toko tonggo-tonggo sampai numpuk sak pirang-pirang, dibagi-bagi ke orang, ranggumun. Wong sak jero omah cuma wong loro kayak komplikasi karo. Tapi infak di waktu sempit ini yang sulit. Misalnya, mohon maaf banget, jenengan punya duit pas-pasan, cuma segitu. Jenengan lagi punya kebutuhan yang mendesak. Terus ada teman atau tetangga datang, dia lagi butuh, dan jenengan tahu dia memang butuh beneran, bukan etok-etokan, gak berpura-pura, memang dia lagi butuh. Terus minjem ke jenengan, keporo nyuwun ten panjenengan, padahal jenengan dhewe lagi sangat membutuhkan. Wani ngeculke mboten? Mikir. Kalau orang muksinin berani dia melepas, meskipun duit pas-pasan, kita sendiri lagi membutuhkan, berani melepas. Kenapa? Karena yakin akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih banyak dan lebih baik. Maka aturannya kalau kita diberi, kita disuruh berterima kasih, matur suwun, dan mendoakan orang yang memberi kita dengan doa apa? Jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalas panjenengan khairan katsira, dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Percaya apa enggak kalau Allah akan membalas lebih baik lebih banyak? Percaya. Cuma kita itu aneh, banyak di antara kita yang sudah percaya sama Allah tapi belum menaruh kepercayaan kepada Allah. Kalau percayanya sama Allah percaya, tapi belum menaruh kepercayaan sama Allah. Padahal Allah sudah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi solusi jalan keluar dari setiap problem permasalahan yang dihadapi, dan akan diberi rizki yang datangnya tidak disangka-sangka. Tapi kita masih belum berani menaruh kepercayaan kepada Allah. Aneh kita itu, dengan manusia aja percaya, tapi dengan Allah tidak menaruh kepercayaan. Mohon maaf, kalau kita berani berinfak di waktu kepepet, Allah akan membalas dengan yang lebih banyak dan lebih baik. Bapak misalnya lagi mancing di Belumbang, itu bapak buang cacing, harapannya pengen dapat apa? Pengen dapat ikan. Buang cacing nanti dapat ikan. Percaya, kalau sama Belumbang saja percaya, berani buang cacing karena harapan dapat ikan, masa sama Allah nggak percaya? Kita sering seperti itu. Mohon maaf banget, di waktu kepepet ini memang sulit. Musim kemarau panjang, susah air, punya air itu cuman kericik, cuman sedikit lagi dibutuhkan. Terus ada orang pindahan di sebelah rumah kita, jadi tetangga kita, minta air ke kita, berani nggak ngasih? Berani nggak ngelepas? Kalau orang yang takwa berani, pasti akan diganti sama Allah. Contoh sederhana Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, misalnya penjenengan punya tamu ke rumah, panas siang hari, panas banget, terus tamu panjenengan sugui teh, kemudian diminum sampai habis, koret-koret sampai resik. Nah, sebagai tuan rumah yang baik, panjenengan ngelihat tamu tadi minumnya sampai habis, gelasnya resik, koret-koret, kira-kira jenengan apa ke? Dijoki meleh, diisi lagi dengan ceret yang lebih besar. Nah, kita juga begitu. Kalau kita berani koret-koret, infak koret-koret, kata di Pondok Rijalul Quran, koret-koret, kita habiskan sampai koret-koret, pasti Allah akan ngejoki yang lebih banyak lagi. Allah akan ngejoki yang lebih banyak lagi. Kita ini punya teori tapi miskin praktek. Mohon maaf ya. Misalnya jenengan lagi hajatan, diundang, ada tetangga punya hajat, pasti jenengan dapat
berkatan. Itu jatahin jenengan lebih apa pas? Jatahnya pas, cuman satu. Nah, oleh panitia sistemnya bagi itu ditundor rambat kayak gini, nggak langsung tapi tundor rambat. Jenengan begitu dapat berkat di depan jenengan, itu jenengan dep apa digeser? Digeser. Kok berani geser? Padahal jatahnya cuma satu. Karena jenengan tahu tetangga jenengan juga membutuhkan, dan jenengan yakin stoknya panitia berlimpah, stoknya tuan rumah yang undang itu berlimpah. Kita dikasih jatah rezeki sama Allah. Kalau kita berani geser ke fakir miskin, ke anak-anak yatim, ke pesantren, yakin rezeki Allah, rezeki kita akan dijoki sama Allah. Karena stoknya Allah itu berlimpah. Nggak ada orang yang jadi miskin karena bersedekah, nggak ada ceritanya. Air laut itu setiap hari ikannya dikuras. Laut itu tiap hari ikannya dikuras ribuan ton, tapi laut nggak pernah kehabisan ikan. Nah, kita harus yakin. Maka orang yang muhsinin itu satu tandanya mau berinfak di waktu lapang maupun di waktu sempit. Infak dalam rangka syukur dan infak dalam rangka mancing rahmat Gusti Allah. Infak di waktu lapang itu infak dalam rangka syukur. Sedangkan infak di waktu sempit itu infak dalam rangka mancing rahmate Gusti Allah. Yang kedua, muhsinin ini bukan hanya berani berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, tapi punya sifat wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah, mampu menahan emosi, nggak cepat naik pitam, nggak ngamuan, tapi mempunyai kesabaran yang tinggi. Mempunyai kesabaran yang tinggi. Kenapa? Karena dalam berhubungan sosial kita berbuat baik kepada orang lain belum tentu dibalas dengan kebaikan. Betul? Para jamaah, ibu bapak yang saya hormati, kita memberi kepada orang lain belum tentu kita dibalas dengan diberi. Belum tentu. Maka ketika jenengan memberi kepada orang lain, ketika jenengan berbuat baik kepada orang lain, jangan pernah mengharap balasan dari orang yang jenengan beri. Saya ulang, ketika jenengan memberi kepada orang lain, ketika jenengan berbuat baik kepada orang lain, jangan pernah berharap dibalas sama orang yang jenengan beri. Kalau berharap dibalas, pasti kecewa dan sakit hati. Ada guru ngajar muridnya, ada guru ngasih ilmu ke muridnya, memberi ilmu ke muridnya, kok berharap balasan dari muridnya, pasti sakit hati. Betul? Ada orang tua biayai pendidikan anaknya, sekolah, kuliah, macam-macam, kok berharap balasan dari anaknya, pasti sakit hati. Maka muhsinin itu harus mempunyai kesabaran, menjalani hidup dengan sabar tadi. Coba Bapak Ibu, jenengan bapak-bapak memberi nafkah uang belanja ke istri, kok berharap balasan dari istri, kecewa dan sakit hati. Ibu juga begitu, melayani suami, masakno suami, nyuciin baju suami, macam-macam, berharap balasan dari suami, pasti kecewa. Ayo jujur Bapak Ibu, penjenengan ketika ngadepi bojo itu banyak syukurnya apa banyak sabarnya? Sambil dipikir ya, nggak dijawab nggak apa-apa. Hanya ceramah kali ini saya itu kayak orang gendeng ngomong sendiri. Jenengan ngadepi bojo itu kata syukure nopo kata sabare? Lebih banyak dipuaskan apa lebih banyak dikecewakan? Nah ini kalau nggak mempunyai kesabaran ekstra, maka orang yang muhsinin itu mempunyai kesabaran yang tinggi. Soalnya siap untuk tidak dimatur suwuni, berbuat baik kepada orang lain, siap untuk tidak dimatur suwuni, karena dia sadar bahwa manusia itu ada 3 tingkatan. Dimanapun manusia itu selalu ada 3 tingkatan. Surat Fatir ayat 32, nanti bisa dibuka, surat Fatir ayat 32. Summa awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina
Faminhum zalimul li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Jadi masyarakat kita itu selalu ada 3 tingkatan. Ada tingkatan zalimul li nafsih. Mohon maaf, ini orang jelek. Orang ketika diberi, dia membalasnya lebih sedikit atau bahkan tidak membalas. Yang kedua, muqtasid, ini tingkatan tengah-tengah. Ini orang yang saling lung tinulung gotong royong, saling membantu, membalas sama. Ini muqtasid. Yang ketiga, sabiqum bil khairati biidznillah, orang yang cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Ini orang yang membalas lebih. Kira-kira yang paling banyak yang mana? Yang paling banyak itu yang zalimul li nafsih. Masyarakat kita itu kayak tumpeng, Bapak Ibu. Tumpeng itu bentuknya kan biasanya 3 tingkat. Yang paling bawah itu paling banyak, paling besar, paling bunderane paling ombo. Ini yang zalimul li nafsih, paling akeh. Kemudian atasnya itu sedengan. Ini yang muqtasid. Yang paling atas itu paling sedikit, yang sabiqum bil khairati biidznillah. Ibu bapak jamaah yang saya hormati, nah paling enak itu kalau memberi dan berbuat baik kepada sabiqum bil khairati biidznillah. Ini paling enak, paling seneng. Kita memberi, kita berbuat baik dengan orang yang siap membalas kebaikan lebih banyak. Contohnya siapa? Ibu. Anak berbuat baik ke ibu, ini balasan ibu ke anak pasti lebih banyak. Ibu sabiqum bil khairati biidznillah. Soalnya ibu itu sampai ada lagunya, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Maka kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah kedawan, sepanjang kilan. Cinta ibu sepanjang jalan, cinta anak sepanjang kilan. Maka anak paling seneng itu kalau ngasih ke ibunya, soalnya mesti dapat balasan lebih. Contoh, misalnya situasi lagi normal, anaknya merantau, kemudian mudik lebaran, sowan ke ibunya. Paling-paling anak sowan ke ibunya itu cuma bawa gula 2 kilo, minyak 2 kilo, roti kaleng sing cilik, terus duit diwadahi amplop nilainya 200.000, cuman gawa kuwi. Anak 6 dijak kabeh. Sampai tekan omah ibune, wah dimasakno, dibelehke pitik, tukokke sate, buah macam-macam, hidangan macam-macam. Lah engko anak 6 disangoni 100.000, ping 6 jumlahe 600.000. Wis bathi wong ngekek ibune ming 200.000. Engko wayahe mulih bagasi mobil penuh, kabeh digawake. Ayo beras sak ketane gawa, kerambil klopo sak degane gawa. Nek perlu pitik sak kandange gawa. Wis sek sedeng blesek ne, kabeh digawa. Bareng anake wis mulih ibune lenger-lenger, alhamdulillah rampoke wis minggat. Jadi kalau ibu ke anak ini sabiqum bil khairati biidznillah. Nah, yang kedua, kelompok yang muqtasid, orang yang membalas sama, ini hubungan saling, ta'awun, tolong menolong. Kalau dulu saya dibantu, sekarang saya membantu. Dulu pernah ditolong, sekarang saya menolong. Ini hubungan suami istri atau hubungan dengan tetangga. Biyen aku disumbang 100.000, saiki balekke 100.000. Bapak dulu misalnya bapak punya hajat mantu, terus ada tetangga nyumbang. Sekarang giliran tetangga yang punya hajat, bapak diundang, kira-kira buka buku apa enggak? Buka buku. Biyen disumbang 100.000, saiki kalau nek wis 2 tahun 3 tahun ya dadi 150 apa 200.000. Ini hubungan saling muqtasid. Yang paling membutuhkan kesabaran ekstra itu ngadepi orang yang zalimul linafsih, ngadepi orang yang menganiaya diri sendiri, diberi,
sikapi kebaikan tapi membalasnya dengan maaf, membalasnya lebih sedikit, membalasnya lebih jelek. Ini paling membutuhkan kesabaran ekstra menghadapi orang yang nggak tahu diri, nggak tahu balas budi, bahkan kadang menyakitkan hati. Bertepuk sebelah tangan, air susu dibalas air tuba, ditulung malah mentung, dikei yatin rogoh rempelo. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya nasib, ya nasib. Butuh kesabaran tinggi. Punya atasan ditaati, dihormati, kadang mengeksploitasi dan mendolimi. Bawahan yang disayangi, kadang mengkhianati, berani demonstrasi. Punya pembantu diwelasi, digateni, malah berani nyaingi, nggoda suami, ngerebut suami. Duwe tonggo disumbang ping 5 balese ming ping 1. Nek utang duit ngomongke apik-apik, basane tarik-tarik, bareng wayahe nyaur ditinggal ndelik, diparani matane mendelik, plirak-plirik malang kerik, malah ngetokne kirik ngono. Ini yang membutuhkan kesabaran tinggi. Tapi bagi muhsinin, menghadapi level orang seperti apapun, dia tetap menyikapi dengan kebaikan. Maka yang ketiga tanda muhsinin adalah wal afina anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain, tidak ada dendam dan kebencian. Yang lalu biarlah berlalu, sing wis ya wis, sing bar ya bar. Jangan ada dendam di antara kita. Yang lalu biarlah berlalu. Jangan sampai hidup ini kita punya prinsip tiada maaf bagimu. Dadio godhong moh nyuwek, dadio banyu moh nyawu, ojo. Tapi harus mempunyai rasa maaf, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Bapak Ibu, kita hidup ini dengan manusia. Kita tidak hidup bersama malaikat, kita juga tidak hidup bersama setan, tapi kita hidup bersama manusia. Yang namanya manusia itu mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Menungso ki nggone salah. Jadi zaman kalau punya istri salah, punya tetangga salah, punya sahabat salah, manusiawi. Makanya zaman ndak pengen duwe bojo sing gak ana salahe, aja rabi wong, ya gedebok telatenono. Pengen duwe tangga sing ora ana salahe, aja tanggonan wong, ya kono uripa ijen no tengah ora-ora, dadi ketua suku blekok. Karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Ketika ada orang yang salah, ketika ada orang yang lupa, manusiawi. Maka aturannya sing salah dibenerke, sing lali dielekke. Nek cara Jawane dikandani, ojo dikandak-kandakke. Nah, kita ini mohon maaf banget kalau ada orang yang salah, itu biasanya dikandani atau dikandak-kandakke. Ya kita malah lebih sering ngandak-ngandakke, ora gelem ngandani. Duwe tonggo salah malah dikandak-kandakke. Masalahnya selesai apa enggak? Nambah saudara apa nambah musuh? Nambah pahala apa nambah dosa? Ini harus kita pikir. Tuh. Nah, kalau dulu lek ngandak-ngandakke wong iki ngajak tonggo karo petan ngono kae. Lah sekarang lek ngandak-ngandakke lebih canggih, pakai HP. Kadang bojone dhewe sing dikandak-kandakke, tengah wengi update status. Remuk redam malam ini, di komen karena sapa mbak, sapa meneh, la haula wala quwata illa billah. Jadi salah itu lumrah manusia, lupa lumrah manusia. Aturannya kalau ada yang salah dibenarkan, kalau ada yang lupa diingatkan. Coro Jawane dikandani, ojo dikandak-kandakke. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, singkat-singkat saja. Berikutnya yang kedua tanda orang bertakwa. Kalau tadi innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Tanda orang bertakwa yang pertama itu muhsinin, dengan 3 karakter: suka berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, kemudian mampu menahan amarah, mempunyai kesabaran yang tinggi, mudah
mudah memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, orang bertakwa itu innahum kanu qabla dzalika musinin kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Di waktu malam tidur mereka sedikit. Jadi mereka sedikit tidurnya di waktu malam. Memang Allah menjadikan siang hari untuk cari ma'isyah, malam hari untuk beristirahat. Tapi kalau kita pengen ke surga, untuk menuju ke sana kita butuh sangu sing kathah, butuh bekal yang banyak. Sehingga kalau mengandalkan amal biasa kurang, sehingga amal kita harus dilembur di malam hari. Kayak penjenengan misalnya lagi punya kebutuhan banyak, mau mantu atau pokoknya kebutuhan lagi banyak, terus ditawari lemburan kerja, kira-kira mau apa enggak? Pasti mau. Biasanya kerja jam 7 sampai jam 4 sore, terus lagi punya kebutuhan banyak, apalagi untuk nyaur utang, untuk biaya mantu, ditawari lembur jam 5 sampai jam 9 sore, mesti seneng, ada gaji ekstra. Mempunyai kebutuhan banyak kok ya direwangi lembur-lembur, nek perlu nyolong, nek perlu korupsi. Wis dicontoni karo sing dhuwur-dhuwuran, tapi jangan dicontoh. Ya Allah ya Karim. Nah, orang-orang yang bertakwa itu bukan hanya mengandalkan siang hari saja, malam harinya digunakan untuk lembur, setidaknya melakukan 3 amal. Maaf banget, sebenarnya saya malu ceramah seperti ini karena jujur saya sendiri durung iso nglakoni. Isin asline. Ini terpaksa saya sampaikan. Nah, siang hari kita kan sudah ribut dengan urusan dunia. Bapak-bapak kalau lagi di kantor kira-kira tujuannya golek ganjaran apa golek bayaran? Kita siang hari itu sudah Masya Allah riwa-riwi mondar-mandir mobat mapit pontang-panting ngalor ngidul ngitan ngulon moncat macet morak-marik mengamalkan sak pirang-pirang, pergi pagi pulang petang, poyang bayingan, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, pala pusing, peringas peringis, perengat perengut, pelirak pelirik, pendelak pendelik, plorak plorok, perang prung, penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, potongan pirang-pirang, pajak, pungutan, paketan pulsa. Ya, malamnya harus kita gunakan untuk lembur dalam rangka mencari pahala ekstra. Apa amaliyah malam hari yang harus kita lakukan? Pertama, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan dari sebagian malam bertahajudlah sebagai ibadah sunnah untuk mencari pahala tambahan. Gunakan untuk tahajud. Bukankah kita sudah dilatih selama sebulan Ramadan kemarin, malam hari kita lembur bertahajud ngumpulne sangu kanggo akhirat. Wong siang wis gak karo-karuan polahe ngurusin donya. Terlebih Bapak Ibu yang usianya udah di atas 50 tahun, yakin malam tidur 8 jam itu udah nggak kuat. Dalam kondisi normal usia udah di atas 50 tahun kira-kira bisa nggak tidur mulai jam 9 bangun jam 5 pagi? Nggak bisa. Merasa sudah cukup, kalau nggak gitu kepuyuh, kebelet, pipis gak kena diampet. Nah, itu sebenarnya teguran dari Allah agar waktu kita bangun itu kita gunakan untuk mendekat kepada Allah, diantaranya melalui sholat malam. Yang kedua, yatluna ayatillahi ana al-lail, membaca ayat-ayat Allah di keheningan malam, maca Quran. Syukur-syukur iso angen-angen sak maknane. Jangan cuma maca Quran angen-angen sak mangane, tapi kalau bisa maca Quran angen-angen sak maknane. Alhamdulillah sekarang di perkantoran-perkantoran itu sudah banyak yang ikut program ODOC, One Day One Juz. Alhamdulillah, mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu yang beragama Islam bisa melaksanakan One Day One Juz. Kalau keberatan ya setidaknya one day setengah juz. Masih keberatan one day 1/4 juz.
Masih keberatan? One day one lembar. Satu hari satu lembar. Jangan sampai lisan kita tidak melantunkan, tidak membaca ayat-ayat Allah. Nah, didik juga anak-anak kita, keluarga kita agar terbiasa dan mencintai Al-Quran. Minimal terbiasa membaca Al-Quran. Karena saya yakin banyak di antara kita yang sudah bisa membaca Al-Quran tapi belum terbiasa membaca Al-Quran. Nah, amaliyah yang ketiga, zikir wengi engkang suwe. Malam hari memperbanyak zikir kepada Allah, membersihkan hati. Sehingga tanda orang bertakwa yang ketiga, wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka pada beristighfar. Orang-orang yang bertakwa, yang dijanjikan surga, yang dicintai Allah, itu bangun tidurnya sebelum subuh. Jadi turune dhisik, tangine gasik. Bangun tidur jangan nunggu ditegur sama muadzin, as-shalatu khairum minan naum. Gak usah nunggu ditegur, disindir sama muadzin, salat itu lebih baik daripada tidur. Karena kita udah jelas tidur lebih baik daripada salat. Tapi orang bertakwa itu wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar. Bangun sebelum subuh. Untuk apa? Untuk beristighfar. Minimal istighfar harus kita perbanyak. Rasulullah Muhammad SAW nggak pernah bersalah, sedikit pun nggak punya dosa, tapi beliau setiap hari dalam beristighfar nggak pernah kurang dari 100 kali. Ada hadis sahih, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita istiqomahkan membaca Sayyidul Istighfar. Rasulullah bersabda, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu sore menjelang terbenamnya matahari, kemudian dia mati pada malam harinya, maka dimasukkan surga. Kalau Sayyidul Istighfar dibaca pagi hari menjelang terbit matahari, kok siang harinya dia mati, maka dimasukkan surga. Saya ulang, Sayyidul Istighfar kok diwaca waktu sore, ternyata malam harinya orangnya meninggal, dimasukkan surga. Kalau Sayyidul Istighfar dibaca pagi hari, siangnya orangnya meninggal, dimasukkan surga. Kira-kira Bapak Ibu nanti rencananya meninggalnya siang apa malam? Nah, makanya diistiqomahkan, ya dibaca pagi dan dibaca siang. Perbanyak Sayyidul Istighfar. Yang keempat, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta kekayaan mereka ada haknya orang miskin yang meminta-minta atau orang miskin yang tidak mau meminta-minta demi menjaga kehormatan. Nah, Ibu Bapak jamaah yang saya hormati, harta yang kita dapat melalui kerja keras pontang-panting tidak karu-karuan, ingat itu pendapatan bruto, pendapatan kotor, karena di dalamnya ada hak orang lain. Hak kita yang neto, yang bersih, yang halalan thayyiban, syukur-syukur mubarakah. Hak kita itu yang halal, yang thayyib, dan syukur-syukur yang dibarokai. Nah, dari bruto menuju neto ini harus ada proses pembersihan, namanya minimal zakat, infak, sedekah, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ini saja kesadaran ini kalau tertanam dalam jiwa setiap umat Islam di negeri ini, insya Allah perekonomian akan teratasi, kemiskinan akan terentas semua. Mohon maaf banget, para agnia, orang-orang kaya di negeri ini yang sudah berkewajiban zakat, kalau mempunyai kesadaran untuk membayar zakatnya sesuai aturan syariat, demi Allah kemiskinan di negeri ini akan teratasi.
apalagi didukung dengan kesadaran bayar pajak macam-macam. Otoritas keuangan is enteng kerjane, peningkatan ekonomi akan teratasi. Zakat saja ini, kalau kesadaran penuh dari masing-masing pribadi umat Islam di Indonesia ini, mereka mau dengan penuh kesadaran mengeluarkan zakatnya, udah problem perekonomian di negeri ini insya Allah akan selesai. Jadi ingat, pada harta kita itu ada hak orang lain, jangan dimakan semua. Kita boleh mengkonsumsi yang baik-baik, kita nyimpen ya yang baik-baik. Jangan geragas jadi orang itu, diembat kabeh dimakan semua. Ibarat orang disuguh lemper, dipangan sak kulit-kulite, sak biding-bidinge. Namine napa niku? Geragas. Wong disuguh kerambil kok dipangan sak sepet-sepete, sak janjange, sak batok-batoke. Mancing dapat ikan lele, dimasak, dipangan sak ndas-ndase, sak buntute, sak rine, sak patile, sak telek-teleke. Wong geragas itu namanya. Jadi ada hak orang lain yang harus kita berikan. Bapak Ibu jamaah sekalian, baik orang miskin itu minta atau tidak mau minta, karena menjaga kehormatan. Di sekitar kita pasti ada, di sekitar kita pasti ada orang yang jauh lebih berkebutuhan dibanding kita, jauh lebih miskin daripada kita, cuman menjaga kehormatan, nggak berani meminta-minta. Pasti ada di sekitar kita. Ya, saya kecil-kecilan alhamdulillah, sekedar informasi juga, pesantren yang kami kelola ini mayoritas anak-anak yatim dan duafa. Santrinya dari berbagai daerah di negeri ini, mulai Aceh sampai Papua ada. Jadi yang Jawa sama non Jawa itu perbandingannya kurang lebih 60-40. Yang Jawa 60%, yang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua itu 40%. Mayoritas anak-anak yatim dan duafa. Sehingga sebagaimana Rijalul Quran, santri di pesantren kami yang sekarang jumlahnya alhamdulillah kurang lebih 1000 sekian putra putri, itu free, bebas biaya, gratis semua. Mohon doa, mudah-mudahan selalu diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengelola pesantren kami. Ada juga program tahfidzil Qur'annya, sekolah formalnya di kami sementara baru tingkat SLTB dan SLTA. Mudah-mudahan ke depan bisa membangun dan sekolah yang jenjang lebih tinggi. Ya, saya berangkat juga dari keprihatinan yang luar Jawa itu mayoritas anak-anak Tran. Ketika saya berdakwah ngaji di daerah yang tingkat pemahaman agamanya masih rendah, itu ada semacam keprihatinan. Kemudian saya melobi tokoh-tokoh masyarakat sekitar untuk dicarikan anak-anak, kalau bisa yang yatim, kalau ada yang duafa yang kurang mampu, untuk dikirim ke pesantren kami, dididik, dibina, tarbiyah dan taklim. Harapannya setelah bisa ngaji siap, mereka pulang ke kampung halaman bisa berjuang di daerah masing-masing. Mohon doa. Nah, di sekitar pesantren kami juga ada orang-orang miskin yang sangat membutuhkan. Saya kerjasama dengan desa, ada beberapa puluh orang-orang miskin yang alhamdulillah kita bisa menyantuni mereka. Dan ya mohon doa, nanti kalau saya terus ngomongnya takutnya takabur, takutnya ujub. Bahkan tiap tahun kita mengadakan santunan 1000 yatim, setahun itu 3 kali dan seterusnya. Nah, kita Bapak maaf, jangan sampai ada orang sekitar kita yang kelaparan sementara kita perutnya kenyang sampai buang-buang makanan. Zalim besar, dosa besar itu. Ada orang di sekitar kita yang kelaparan sementara perut kita kenyang sampai buang-buang makanan. Naudzubillah min dzalik. Sampai kalau ada orang yang pergi haji berkali-kali tapi masih ada tetangganya yang miskin nggak diperhatikan, dosa itu orang. Jadi ada haknya, terutama orang-orang miskin yang tidak mau meminta-minta demi menjaga kehormatan. Kalau yang minta-minta itu malah kadang-kadang profesional Bapak Ibu. Oh, yang minta-minta itu kadang-kadang penghasilan sehari 300.000, jarene sepi kok. Gajinya sebulan bisa lebih
tinggi daripada gaji penjenengan kadang-kadang mereka pendapatannya sebulan. Nah, wa fi amwalihim haqqun lis-saili wal mahrum, infaknya, sedekahnya. Oke, tadi sudah banyak diingatkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, waduh ini udah 1 jam lebih. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikan? Orang yang bertakwa, yang dijanji surga, yang dicintai Allah, bukan hanya memperhatikan orang lain, tapi juga memperhatikan diri sendiri. Bukan hanya berdakwah, mengajar, berjuang untuk orang lain, tapi juga memperhatikan haknya diri sendiri. Orang mengopeni wong liya, tapi yang ngopeni awake dhewe. Jangan seperti lilin menerangi lingkungan, tapi dirinya sendiri habis terbakar, tahu-tahu mati durung duwe amal. Maka orang yang bertakwa itu wayahe ngaji yo ngaji, wayahe kerja yo kerja, wayahe sare yo sare, wayahe leren yo leren, wayahe zikir yo zikir, wayahe istirahat yo istirahat, wayahe rekreasi yo rekreasi. Dirinya sendiri juga diperhatikan, jangan cuma memperhatikan orang lain. Mohon maaf, karena banyak orang yang hanya memperhatikan orang lain sampai nggak memperhatikan dirinya sendiri. Sampai ada orang yang sibuk cari makan nganti ora kober mangan dhewe, ming sibuk golek pangan ning ora kober mangan dhewe. Ya bakul pecel saking larise leng lateni wong nganti ora kober sarapan niku nggih wonten. Sibuk bangun rumah sampai nggak sempat di rumah, ngerti-ngerti neng penjara. Sekarang banyak rumah magrong-magrong itu yang punya rumah nggak ada, di Malaysia, di Hong Kong, di Korea, di Taiwan. Jerleh nikmati kapan? Sibuk ikhtiar nggak sempat menikmati. Ada orang yang sibuk meniti karir sampai lupa menikah. Sempat menikah tapi nggak serumah karena suami istri kerjanya pisah-pisah. Serumah tapi nggak bisa ramah. Kalau pulang sudah sama-sama lelah, kerjaannya marah-marah, saling lempar barang pecah belah, nganti rumah tanggane bubrah, anaknya dadi masalah, ora beres lah sekolah, akhirnya dititip ke simbah, ndak karo-karuan. Nah, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, demikian uraian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kalau kita simpulkan, kita mudah-mudahan di samping berhalal bihalal juga bisa bersyawalan, peningkatan kualitas diri, peningkatan kualitas kinerja, peningkatan kualitas ibadah, baik ritual maupun sosial, agar kita betul-betul menjadi pribadi yang solih secara kafah, solih ritual maupun solih sosial. Utamanya peningkatan tentang ketakwaan. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dimasukkan surga yang ada sumber mata airnya penuh dengan kenikmatan. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka bebas mengambil dan menikmati apa-apa yang merupakan hadiah dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Harus menjadi orang yang bertakwa. Yang pertama, menjadi orang yang baik dengan 3 kriteria. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, suka berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah, gak gampang nesu, gak gampang tersinggung. Wal 'afina 'anil nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, di malam hari tidurnya sedikit untuk lembur melakukan ibadah amaliyah malam hari, sholat tahajud, baca Al-Quran, dan memperbanyak zikir. Wa fil ashari hum yastaghfirun. Yang ketiga, di waktu sahur mereka beristighfar. Tadi tangi turu itu astagfirullahaladzim gitu Bapak Ibu. Nah kita kan enggak, tangi turu aduh loro kabeh. Sekarang dibiasakan astagfirullah al-azim. Yang keempat, wa fi amwalihim haqqun
lis-sa'ili wal mahrum, dan dari harta mereka ada haknya orang-orang yang meminta dan ada haknya orang yang tidak meminta karena menjaga kehormatan. Yang kelima, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sesibuk apapun ngurusi eksternal, jangan lupakan internal. Terus kita lakukan perbaikan menuju kebaikan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, syukur-syukur bisa menjadi yang terbaik. Demikian al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau di pengajian ini yang banyak salahnya penceramah, yang banyak lupanya jamaah. Saya banyak salahnya, panjenengan banyak lupanya. Saya ngomong 1 jam lebih kok nggak ada salahnya, itu mustahil. Panjenengan mendengarkan sakmono suwene kok eling kabeh kuwi mbel gedes. Makanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya yang begini panjang masih kurang, silahkan diundang lagi. Salah dan khilaf mohon maaf. Sama-sama kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan dibarokai dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahi nabi rahmah syafil ummah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa silatana silatan mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyyan wa kafa bika nasira. Allahumma ja'alna minal 'aidin al-faizin as-salimin al-ghanimin al-aminin kullu 'amin wa nahnu bi khairin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu na'udzubika minasy syarri kullih ya man bi yadihi al-khairu kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Salah kata, salah tingkah, salah ucap atau penyampaian saya kurang maksimal, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang itu keterbatasan pengetahuan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.